penting. Meminta suatu barokah dengan perantara sesuatu. Itu arti tabarruk. Taib. Kalau kita lihat para ikhwah sekalian, tabarruk bisa dibagi menjadi dua. Dan insyaallah ta'ala sepertinya waktunya tidak cukup untuk membicarakan tabarruk dengan dua bagian ini. Saya akan pada sore hari ini hanya membicarakan tabarruk dengan bagian pertama. Minggu depan kita akan membicarakan tabarruk bagian kedua. Taib. Tabarruk dibagi menjadi dua. Ini bukan barokah ya. Tabarruk. Beda antara barokah dengan tabarruk. Apa bedanya, Pak? Kalau tabarruk yaitu mengharap berkah dengan perantara, kalau barokah yang berkah ya. Berkah adalah zatnya. Sedangkan tabarruk adalah minta zat berkah tersebut. Bisa dipahami para ikhwan sekalian? Taib. Sekarang tabarruk dibagi menjadi dua. Ada tabarruk yang sesuai dengan syariat dan ada tabarruk yang tidak sesuai dengan syariat. Itu. Tabarruk yang pertama yaitu tabarrukun masyru' yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tabarruk yang kedua yaitu tabarruk mamnu' yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Pada sore hari ini kita akan membicarakan tabarruk yang masyru', yang disyariatkan saja. Ya. Baik. Para ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya tabarruk yang masyru' ada bermacam-macam. Ya. Tabarruk yang masyru' meminta berkah dengan perantara sesuatu itu ada bermacam-macam. Contoh yang pertama yaitu tabarruk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tabarruk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian untuk apa ini? Tabarruk yang syar'i, yang masyru', yang sesuai dengan syariat agama Islam. Coba antum lihat sekarang bagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan berkah dunia, akhirat dan dunia akhirat. Tiga, dunia saja, akhirat saja, dunia dan akhirat. Ya. Atau boleh kita katakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berkah dalam masalah dunia dan juga dalam masalah agama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dalam masalah agama dan dunia. Saya akan berikan contoh satu-satu. Zikir yang mendatangkan barokah dalam masalah dunia. Dalilnya terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Siapa yang tahu? Yang bisa menenangkan hati apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Oh, hati tenang itu adalah nikmat Allah, Pak, duniawi. Dan tidak ada yang bisa mengalahinya kenikmatan tersebut. Kita semua misalkan seorang mempunyai kenikmatan seluruhnya ada, dia inginkan apapun bisa. Tetapi ketika hatinya tidak tenang, kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia dapatkan di sekitar dia, di rumah, di kantor dan segala macamnya, seluruh fasilitas duniawi ada, tetapi hatinya tidak tenang, bermanfaat atau tidak? Tidak akan bermanfaat. Ya. Nah, maka dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian para ikhwah sekalian, contoh juga zikir kepada Allah bermanfaat untuk dunia. Seperti hadis yang kita bicarakan di masjid tadi. Masih ingat hadisnya? Hadis tentang apa? Cerita tentang Fatimah ketika minta membantu. Subhanallahal azim. Ya. Maka benar perkataan para ulama, afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu lupa. Wala yusammal insanu insanan illa lidisyanihi. Dan manusia itu tidak dinamakan manusia kecuali karena lupanya. Ya.
Taib. Baru tadi beberapa jam lewatnya. Hah? Taib. Contoh daripada zikir kepada Allah yang mendatangkan manfaat duniawi, yaitu hadis Fatimah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berdua meminta pembantu kepada Nabi Muhammad SAW karena Fatimah sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sepenuhnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala adullukum, ya, bi khairin min khadim, maukah kalian aku beritahu tentang suatu perkayaan yang lebih baik daripada pembantu? Kemudian keduanya mengangguk, menandakan mau. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, idza awaituma ila firashikuma, jika kalian ingin tidur di atas kasur kalian, maka bertakbirlah 33 bertasbihlah 33 kali subhanallah, bertahmidlah 33 kali alhamdulillah, bertakbirlah 34 kali Allahu akbar. Itu lebih baik daripada pembantu. Di sini para ulama rahimahullah, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengambil pendapat bahwasanya zikir salah satu faedahnya mendatangkan kekuatan, dan ini untuk masalah duniawi. Sekarang para ikhwah sekalian, zikir bermanfaat atau mendatangkan berkah dalam masalah agama, dalam masalah ukhrawi. Zikir bisa menghapuskan dosa. Ini contoh zikir yang mendatangkan berkah dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, yaitu bisa menghapuskan dosa. Siapa tahu zikir tersebut bisa menghapuskan dosa, ya, pahalanya tertulis 100 kebaikan, terhapus 100 kesalahan, kemudian dijaga oleh syaitan sampai pagi, sampai sore. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca ini 100 kali di dalam seharinya, maka seakan-akan dia memerdekakan seperti 10 budak, dan dituliskan baginya 10 kebaikan, dan dihapuskan baginya 100 kesalahan, dan dijadikan baginya penghalang dari syaitan, ya, dari syaitan, sampai kalau dia baca pagi hari sampai sore. Dan tidak ada orang yang lebih utama darinya kecuali orang yang lebih banyak membaca. Kalau 100 ya baca lebih 150, tidak ada yang lebih utama daripada ini, ya. Ini salah satu berkah zikir di dalam masalah ukhrawi. Contoh berkah zikir di dalam masalah duniawi dan ukhrawi, dua-duanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, lalu dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia mau makan. Qala syaitan la mabita lakum wala asya. Syaitan pun akhirnya bilang, enggak ada tempat ente di sini, keluar. Ya, juga enggak ada makan malam di sini. Semuanya nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Jika orang itu masuk rumah enggak nyebut nama Allah, enggak pakai bismillah, maka nih ada tempat masuk, masuk. Ya. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Artinya, jika dia ketika makan enggak nyebut nama bismillah, enggak nyebut nama Allah bismillah, maka kata syaitan, kita sekarang dapat makan malam. Tuh hidangannya. Dia enggak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ikhwah sekalian, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu faedah zikir. Sekarang pada para ikhwah sekalian, contoh
tabarruk yang kedua yang disyariatkan yaitu tabarruk dengan membaca Al-Quran. Contoh tabarruk yang kedua yang disyariatkan yaitu tabarruk dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sangat mendatangkan banyak berkah. Salah satunya ada di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti li ashabihi syafi'an yaumal qiyamah. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya, bagi orang yang membacanya. Misalkan sebentar lagi dia kayaknya mau masuk neraka nih, ya, karena dia baca Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat akibat dari apa? Bacaan Qurannya. Ini salah satu berkah daripada Al-Quran, ya. Baik, berkah yang lain juga. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan akan diganjar dengan kelipatannya. Ya, berarti menjadi berapa? Berapa para ikhwah? 1 kali 10 ya 10, ya. Berarti satu huruf kita baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Karena ya 10, karena satu huruf dikali 10 kebaikan, menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di sini Nabi ingin menjelaskan bahwasanya alif lam mim itu sudah 3. Kita baca alif lam mim itu sudah dapat berapa kebaikan? 30. Nun dapat kebaikan berapa? 10. Nanti yang namanya nun, apa? Yasin berapa huruf? 20. Kaf, ha, ya, ain, shad berapa? 50. Ya, karena 50 5 huruf dikali 10. Ini termasuk daripada berkah Al-Quran. Kemudian para ikhwah sekalian, itu berkah di dalam masalah duniawi. Sekarang berkah di dalam masalah ukhrawi. Bagaimana? Itu di dalam masalah ukhrawi. Sekarang berkah di dalam berkah dari membaca Al-Quran dalam masalah duniawi. Contoh, perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la yastati'uhal batalah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, bacalah, nih perhatikan, yang sering kemasukan jin, yang rumahnya kadang-kadang diganggu oleh jin, perhatikan ini. Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu adalah berkah. Perhatikan, berkah kata Nabi Muhammad SAW. Dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah itu kerugian, hasrah. Wala yastati'uhal batalah. Dan para tukang sihir, para tidak normal tidak akan bisa mengganggu orang yang dibacakan di dalam rumahnya surat Al-Baqarah. Ini berkah dalam masalah duniawi, yaitu terlepas dari gangguan syaitan, jin, dan konco-konconya. Baik. Nah, sekarang para ikhwah sekalian, di sini ada yang berkenaan dengan pembacaan Al-Quran. Hukum-hukum penting yang berkenaan dengan pembacaan Al-Quran dan sering ditanyakan oleh para ikhwah. Pertama, ini lepas sedikit dari masalah berkah, tetapi hukum ini penting. Hukum yang pertama, hukum membaca Al-Quran di air, ya, kemudian disiramkan atau diminumkan kepada si sakit. Apa hukumnya? Ya, ini kan mengambil berkah dari Al-Quran, betul apa tidak? Ya. Apa hukumnya membaca Al-Quran di air, kemudian air tersebut dimandikan atau diminumkan? Ya, seperti itu.
Maka para ikhwah sekalian, disebutkan di dalam jawabannya, disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Sahih Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ma'in li Thabit bin Qais ibnu Syammas radhiyallahu anhu wa kana maridan thumma subbahu alaihi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di air, membaca Al-Quran maksudnya, di air untuk seorang sahabat yang bernama Thabit ibnu Qais. Thabit ibnu Qais radhiyallahu anhu. Dan Thabit ini pada waktu itu beliau sakit. Kemudian setelah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW di airnya, maka airnya tersebut disiramkan kepada Thabit tersebut. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Berarti kita punya dalil. Kalau seandainya ada yang minta air kepada saya sekarang, saya bacakan surat Al-Fatihah, nah silahkan baca, silahkan minum, maka itu diperbolehkan para ikhwan sekalian. Yang di dalam sini tidak ada, tetapi bisa kita kaitkan dengan bacaan lain seperti surat Al-Fatihah atau surat ayat kursi atau qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan yang lain-lainnya. Gimana Pak? Kalau surat Yasin tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun Al-Quran seluruhnya adalah huda wa syifa, petunjuk dan penyembuh, tetapi lebih baik kita cukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Al-Fatihah enggak panjang Pak, Al-Fatihah ya, lebih pendek dari surat Yasin lah. Baik, itu hukum yang pertama. Dan di antara para ulama yang membolehkan ini, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengerjakan seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Kemudian juga Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, semuanya memperbolehkan hal-hal seperti itu. Ya, kalau seandainya sudah ada hadisnya, ya cukuplah kita beramal dengan hadis tersebut. Tetapi untuk menguatkan pendapat kita ambil pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, permasalahan kedua, hukum menulis Al-Quran atau zikir di tempat piring atau mangkok, kemudian diisi air, kemudian kita minum. Banyak nggak terjadi seperti itu? Ya, ada Pak. Ya, misalkan kita punya mangkok, kita tulis ayat kursi, nulis pakai tangan aja. Ya, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Kemudian mangkok tersebut kita isi dengan air, baru kita minum. Apakah diperbolehkan? Nah, para ikhwah sekalian, para ulama rahimahumullah di sini berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Di antara orang-orang yang memperbolehkan dari para ulama seperti misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tetapi para ikhwah sekalian, kita katakan tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW menulis di tempat-tempat sesuatu, kemudian diisi air, kemudian diminum. Nah, selama itu tidak ada dasarnya dari Nabi ataupun tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik kita mencukupkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Baik, itu hukum yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah, ini juga banyak terjadi, hukum menggantungkan tamaim, azimat, tapi azimatnya dari Al-Quran atau dari zikir-zikir yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tetapi pendapat yang paling lebih dekat dengan dalil dan lebih dekat dengan maslahat adalah tidak diperbolehkan dengan beberapa sebab. Ada 3 sebab. Yang pertama,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna